Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin, Magister Sains, Kepala Tata Usaha, jajaran Waka, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta seluruh peserta Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo, kelas 7, 8, dan 9, yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan masa ta'aruf madrasah. Dahulu susunan acara pembukaan masa ta'aruf siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara kami lanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Disambung dengan sambutan dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo, yang akan dirangkai dengan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Acara akan kami tutup dengan doa. Dan juga acara yang terakhir adalah penutupan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Marilah kita menuju pada acara yang pertama, yaitu acara pembukaan dengan bersama-sama mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teriring doa dan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kegiatan kita pada pagi hari ini, sehingga acara demi acara akan berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apa. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ahnaf Irsyad Harjono, kelas 8 PK 5. Kepada Ananda Ahnaf, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم Benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ananda Irsyad kelas 8 PK5. Semoga dengan bacaan Al-Quran tersebut menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan kami tampilkan screen lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon hadirin untuk berdiri. Aku gede. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Demikian tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara akan kami lanjutkan
dengan acara yang keempat, yaitu laporan Ketua Panitia. Untuk itu kepada Bapak Zainur Rahman Wahab, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terhormat para Kementerian Agama, Bapak Ihsan Sarjana Agama Sains, yang kami hormati Kepala MTS Negeri 2 Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Amiruddin Magister Sains, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTS Negeri 2 Sukoharjo, serta segenap siswa-siswi MTS Negeri 2 Sukoharjo yang sangat kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umur yang panjang serta nikmat yang banyak, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yakni dalam acara pembukaan Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Selawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Semoga terturahkan sahabatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, perkenalkanlah saya di sini untuk memberikan sedikit sambutan atas nama Ketua Panitia Kegiatan Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo. Yang pertama, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin dan tamu undangan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan Matsama ini. Selanjutnya, kami sampaikan gambaran umum tentang kegiatan Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo, yaitu dimulai dari tujuan pelaksanaan ini adalah mengenalkan lingkungan, nilai, dan karakter khusus madrasah kepada para peserta didik baru, agar selama proses pembelajaran dapat tercipta rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk mengembangkan seluruh potensi diri dan kemampuannya. Berikut waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 3 hari, dimulai pada hari ini Selasa 13 Juli 2021 sampai dengan hari Kamis 15 Juli 2021. Adapun yaitu seluruh siswa-siswi MTS Negeri 2 Sukoharjo dengan jumlah keseluruhan 1.056 siswa. Untuk materi yang akan disajikan selama 3 hari ini, yaitu materi kemadrasahan dan karakter moderasi beragama, meliputi kesetaraan dan anti-diskriminasi. Adapun untuk teknis kegiatan ini, mengingat kondisi pandemi yang belum sepenuhnya membaik, maka akan dilakukan sepenuhnya secara virtual melalui aplikasi Zoom, yang harapannya nanti tetap tercipta komunikasi 2 arah sehingga suasana akan lebih menyenangkan. Hadirin yang kami hormati, panitia hanyalah manusia biasa yang masih banyak kekurangan. Untuk itu, jika dalam pelaksanaan program ini dapat kekurangan atau ketetapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan kami, semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi laporan dari Ketua Panitia Kegiatan Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo oleh Bapak Zainur Wahab, Sarjana Pendidikan. Kemudian untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Kami sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin Magister Sains. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, telah hadir bersama kita Bapak Haji Amiruddin, Magister Sains, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Untuk anak-anakku semuanya, kelas 7 khususnya, pada masa ta'aruf ini kalian tidak hanya diperkenalkan dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo saja, tapi kalian akan diperkenalkan dengan figur-figur pemimpin anak terbaik Sukoharjo, yaitu selain nanti dari Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Sukoharjo, juga nanti kalian akan dita'arufkan dengan beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo pula. Mohon izin akan kami bacakan terlebih dahulu untuk biodata dari beliau Bapak Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Agak diperbesar lagi, Mas Reza, host pada kesempatan pagi hari ini, Reza Kurniawan, bisa di Zoom lagi. Terima kasih. Untuk anak-anakku semuanya, mohon untuk tidak melakukan atau tidak menyentuh kursor pada PC kalian ya, karena ini akan mempengaruhi pada tampilan. Baiklah, untuk nama lengkap dari figur Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo adalah Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin, Magister Sains. Beliau lahir di Boyolali pada tanggal 25 Juli tahun 1969. Alamatnya beliau berdomisili di Dungdang, RT 2, Jeruk Miri, Seragen. Jabatannya adalah sebagai Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Beliau mengenyam pendidikan di SD itu pada MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Ini sebagian besar juga siswa-siswi di MTS Negeri Sukoharjo juga dari MIN ya. Kemudian SLTP beliau studi di MTS Negeri Nogosari Boyolali. MTS dari MIN MTS luar biasa. Kemudian di SLTA-nya beliau sekolah di MAN Surakarta. Jadi MIN, MTS, kemudian MAN. Ini luar biasa. Selanjutnya pada S1-nya beliau studi di IAIN Sunan Kalijaga pada jurusan Tadris Matematika. IAIN. Jadi ini masih satu lembaga institusi ya. Kementerian Agama. Luar biasa. Ini militan sekali. Kemudian S2-nya Bapak Amiruddin, beliau studi di Institut Pertanian Bogor dengan jurusan Matematika Terapan. Kemudian selanjutnya, sekali lagi anak-anak untuk tidak menyentuh PC kalian ya, ini mempengaruhi untuk tampilan layar pada screen share-nya. Baik, untuk lewat pekerjaan beliau mengawali menjadi ASN itu pada tahun 1994, itu di MTSN Sumberlawang, kemudian menjadi guru di MTS Negeri Surakarta 1 atau Negeri 1 Surakarta. Dilanjutkan lagi karir beliau menuju pada Kepala Madrasah di MTS Negeri Karangdowo, kemudian beliau juga setelah itu menjadi kepala di MTS Negeri 1 Sukoharjo dan jangan coret-coret layar. Beliau menjadi kepala madrasah di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Ya. Jangan coret-coret layar, Win. Mungkin demikian biodata yang dapat saya sampaikan mengenai beliau Bapak Kepala Madrasah Negeri 2 Sukoharjo, Bapak Haji Amiruddin, Magister Sains. Dan untuk itu kepada beliau Bapak Haji Amiruddin, Magister Sains, berkenan untuk memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Monggo waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Iksan Muhadi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Yang kami sayangi dan kami banggakan, semua siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah, kesehatan, keimanan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, kita masih bisa melaksanakan sebuah tugas, kita masih bisa melaksanakan sebuah kegiatan yang cukup besar, mengawali pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Basis adik kelas. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan semua pihak yang telah berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Kami ulangi, masa ta'aruf siswa pada tahun pelajaran 2001-2022. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu kerjakan dan semua pihak dalam hal pelaksanaan kegiatan ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah. Yang ketiga, kami ucapkan kepada anak-anakku kelas 7. Selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Semoga anak-anakku semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan kami ucapkan selamat juga kepada anak-anakku kelas 7 yang sudah naik ke kelas 2 dan kelas 8 yang naik ke kelas 9. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu, kita bisa memanfaatkan kondisi saat ini yang seperti ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mendapatkan hikmah dari apa yang terjadi pada saat ini. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo yang kami hormati, Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo dan anak-anakku semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sesuatu yang mungkin ini sudah kita lupakan. Kita ingat seorang tokoh, seorang ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali, yaitu ulama besar dari Iran, yang pernah menulis sebuah buku yang sangat terkenal dan sangat populer. Sebenarnya Imam Al-Ghazali itu mempunyai seorang saudara laki-laki juga. Dia juga seorang ulama yang sangat besar, tetapi dia tidak sepopuler dari Imam Ghazali. Karena memang seorang Imam Ghazali mempunyai kelebihan, yaitu sebagai seorang penulis. Terkait dengan belajar, anak-anakku semuanya, Imam Al-Ghazali telah memariskan kepada kita bagaimana cara kita menuntut ilmu agar ilmu yang kita peroleh ini membawa barokah kepada kita. Ilmu yang kita pelajari di dunia ini membawa manfaat kepada kita. Ilmu yang kita pelajari ini membawa kemaslahatan kepada umat manusia. Maka Imam Ghazali telah menyampaikan pertama, bahwa seorang peserta didik ketika ingin menuntut sebuah ilmu, maka dia harus membersihkan, mensucikan jiwanya dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang kotor, dari sifat-sifat tercela.
Hal ini mengingatkan bahwa ilmu itu adalah ibadahnya hati, sholatnya nurani, dan mendekatkan batin manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi syarat mutlak ketika ingin menuntut sebuah ilmu. Menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk, menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, seorang peserta didik atau siswa hendaknya tidak melibatkan ke dalam urusan-urusan yang tidak begitu penting. Artinya, seorang peserta didik harus fokus dalam hal menuntut ilmu. Pikirannya tidak boleh cabang kemana-mana. Hal ini akan bisa memudahkan kita untuk menyerap ilmu pengetahuan dan menguasai ilmu pengetahuan itu dengan sepenuhnya. Fokus terhadap apa yang kita pelajari. Fokus terhadap apa yang kita inginkan terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Syarat yang ketiga, hendaknya seorang peserta didik jangan menyombongkan dirinya dengan ilmu. Kita paham betul anak-anakku semuanya, bahwa ilmu Allah ini sangat luas sekali. Ilmu seseorang yang paling luar biasa saja diibaratkan oleh Allah. Itu hanya setetes air yang bisa diambil oleh seekor burung dari banyaknya air di lautan yang sangat luas. Apa yang bisa kita sombongkan dengan ilmu kita? Apabila kita sudah memperoleh sebuah ilmu, kemudian kita sombong, maka Allah akan menutup ilmu baru yang akan disampaikan kepada kita. Artinya, kesombongan terhadap ilmu pengetahuan yang kita kuasai tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Yang keempat, hendaknya seorang peserta didik menghindari dari sesuatu perdebatan, sesuatu perselisihan yang itu bisa menimbulkan ketidakstabilan jiwa kita. Menghindari pertentangan, menghindari pertikaian yang itu menjadikan hati kita bimbang untuk mendalami ilmu pengetahuan tersebut. Kita harus menghindari. Kita keluar dari kancah perdebatan-perdebatan agar kita fokus pada ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, anak-anakku semuanya, hendaklah seorang peserta didik jangan menolak cabang dari sebuah ilmu. Kita tidak boleh memilih hanya ilmu-ilmu tertentu yang kita pelajari. Karena pada hakikatnya ilmu Allah adalah satu. Maka semua cabang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Dan yang keenam, hendaklah seorang peserta didik memusatkan ilmu pengetahuan pada mana yang lebih terpenting lebih dahulu. Kemudian untuk dikembangkan ke cabang-cabang yang lain. Dan terakhir, anak-anakku semuanya, dan ini yang paling penting apa yang disyaratkan oleh Imam Al-Ghazali, bagaimana kita bisa menjadi seorang siswa, bisa menjadi seorang santri, bisa menjadi seorang peserta didik yang insya Allah akan sukses di dunia dan akhirat. Bahwa syarat yang ketujuh, menuntut ilmu itu untuk bertujuan menghiasi batinnya dengan hal-hal yang mengantarkan untuk mengenal Allah. Ilmu yang mendukungnya untuk mendekatkan hati kita kepada Allah. Sehingga kita akan dicatat menjadi orang-orang yang dekat sekali. Dicatat sebagai kaum muqarrabin. Yaitu kaum yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 hal ini yang perlu kami ingatkan kepada anak-anakku semuanya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga akhlak kita. Percuma kita menuntut ilmu kalau kita tidak berakhlak yang baik kepada ibu bapak kita. Percuma kita menuntut ilmu kalau kita tidak berakhlak yang baik kepada guru-guru kita. Anak-anakku semuanya, 7 hal ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang tertulis dalam sebuah kitab yaitu Ihya Ulumuddin.
Mudah-mudahan 7 hal ini bisa menginspirasi anak-anakku semuanya. Dan saya berdoa anak-anakku semuanya menjadi generasi-generasi yang sukses di dunia dan di akhirat di masa-masa yang akan datang. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo untuk berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan Masya Ta'arud Siswa pengenalan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2021-2022. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat senantiasa. Dan terakhir, kami berdoa kepada seluruh segenap sivitas akademik, Bapak Ibu guru, anak-anakku semuanya, dan orang tua siswa semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita berdoa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua anak didik kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Asma. Monggo Ibu Asma, dilanjut. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin, Magister Sains. Kami menunggu dari host untuk unmute dari mikrofon saya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga anak-anakku semuanya yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Kita sangat bersyukur bahwa beliau Bapak Haji Ihsan Muhadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo berkenan untuk hadir di room Zoom kita dan berkenan untuk memberikan sambutan, arahan, dan juga pembinaan, sekaligus nanti akan membuka acara Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo. Ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Haji Ihsan Muhadi. Baiklah, sebelumnya kami sapa terlebih dahulu Bapak Haji Ihsan Muhadi. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak, semoga hari ini. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bapak Haji Ihsan Muhadi. Anak-anakku semuanya, beliau adalah Bapak kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Supaya kalian bisa bertaaruf dengan beliau, akan kami share dulu biodata beliau, biar kita lebih mengenal kepada sosok beliau. Masih kita nantikan untuk host men-sharekan. Baik, Bapak Haji Ihsan Muhadi, Magister Sains. Beliau mohon maaf, masih kami nantikan untuk ya. Beliau lahir di Sukoharjo pada tanggal 4 September 1972 dan tempat tugas beliau adalah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo. Untuk anak-anak, mohon untuk tidak menyentuh screen dari PC kalian atau HP kalian ya. Ini sangat mempengaruhi tampilan layar kita. Baik, kemudian alamat beliau adalah di Balesari RT 1 RW 5 Gayam Sukoharjo. Ya. Beliau adalah putra daerah ya dari Kabupaten Sukoharjo, putra dari Sukoharjo. Luar biasa, kami sangat bangga sekali. Ya, kemudian beliau mengenyam pendidikan di MIN Sukoharjo tahun 1985. Aduh, berarti saya adik kelasnya nih di MIN Sukoharjo. Mungkin Bapak Ihsan juga diajar Bapak saya, Bapak Wahid Hasim ini ya. Ya. Baik, kemudian setelah itu Bapak Ihsan Muhadi melanjutkan studinya di MTS As-Salam ya Bapak ya.
Masih kita nantikan screen-nya. Anak-anakku semuanya untuk sekali lagi disiplin dalam mengikuti kegiatan Zoom kita ini ya. MTS As-Salam tahun 1988 dilanjutkan dengan di MA Al-Islam tahun 1991. Kemudian beliau melanjutkan studi juga Mas Reza masih kita nantikan untuk share screen-nya. Anak-anak tolong untuk menghindarkan tangan-tangan kalian di ya. Kemudian beliau melanjutkan S1-nya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ya, di Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebentar Mas Reza ya. Mohon maaf Bapak ya. Ini saya oke. Dari screen saya aja. Mas Reza tutup aja ya. Baiklah, kemudian Bapak Ihsan Muhadi melanjutkan S2-nya di Uniba Surakarta. Beliau saat ini sedang menyelesaikan studi di program doktoral di IAIN Soekarno. Oh, berarti di Universitas Raden Mas Said. Raden Mas Said ya. Iya. Kebetulan saya juga sedang studi di sana, Bapak. Jadi Ya, insya Allah segera selesai ya. Yes. Amin, semoga segera selesai pula. Demikian juga dengan Bapak. Baiklah, kemudian untuk karir beliau untuk pertama kali mengawali karirnya adalah menjadi pegawai KUA Kecamatan Weru pada tahun 1999, kemudian menjadi kepala KUA Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2007 beliau menjadi kepala seksi urusan agama Islam, dan kemudian beliau pada tahun 2013 menjadi Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai dengan sekarang, beliau menjadi Kepala Kemenak Kabupaten Sukoharjo. Luar biasa sekali. Kemudian ini ada moto hidup ya untuk anak-anakku semua dan Bapak Ibu peserta Zoom, bahwa moto hidup beliau adalah selalu berikhtiar menjadi pelopor kebaikan dan penebar manfaat bagi sesama umat. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Haji Ihsan Muhadi. Demikian tadi biodata yang kami dapatkan, dan semoga pada kesempatan pagi hari ini kami mendapatkan arahan, bimbingan, dan juga motivasi bagi kami pribadi sebagai guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo, dan juga untuk anak-anak kami, Bapak, yang saat ini sedang memulai tahun pelajaran baru. Terima kasih untuk itu kepada Bapak Ihsan Muhadi, waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo, Bapak Dr. Andes Haji Amiruddin MSI, beserta para seluruh jajarannya Dewan Guru di MTS Negeri 2 Sukoharjo. Yang saya banggakan para panitia Matsama tahun 2021 yang saat ini sudah berusaha menyelenggarakan Matsama meskipun kita dalam masa pandemi COVID-19. Dan yang saya sayangi para anak-anakku sekalian yang saat ini sudah masuk di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Berikut pula barangkali ada para wali siswa, wali siswi, atau Bapak Ibu orang tua yang mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini yang saya hormati pula. Mengawali sambutan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sekalian masih mendapatkan limpahan karunia, berkah dan hidayah, kesehatan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa hadir bersama melalui fasilitas teknologi, yaitu Zoom Meeting di acara masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Negeri 2 Sukoharjo. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama tetap bisa merajut silaturahim dan merajut kebersamaan antar sesama warga madrasah. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Kepala MTS Negeri 2 Sukoharjo dan semua hadirin yang saya banggakan, tahun ajaran 2021-2022 sudah kita mulai tanggal 12 kemarin dan seterusnya. Mestinya tahun ajaran baru adalah tahun yang menggembirakan, khususnya kepada para siswa-siswi yang pada tahun ini memulai pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Kenapa menggembirakan? Karena setelah anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran di Madrasah Hidaiyah atau di SD di sekitar Sukoharjo ini semuanya, sekarang naik jenjang di tingkat yang lebih atas, yaitu di Madrasah Sanawiyah. Menggembirakan karena kita akan mendapatkan, melanjutkan ilmu yang lebih bermanfaat, berguna lagi. Menggembirakan karena kita akan mendapatkan teman-teman yang akan selalu bersama kita. Menggembirakan karena kita akan mendapatkan bimbingan, arahan ya dari para bapak ibu guru kita semuanya. Dan itu semuanya menggembirakan. Karena apa? Kita akan mendapatkan sebuah komunitas yang baru, kita akan mendapatkan teman-teman yang baru, kita akan mendapatkan bapak ibu guru yang baru juga. Sehingga mestinya semuanya akan menggembirakan. Tetapi karena ya, masa ini masih dalam masa pandemi COVID-19, kita semuanya belum bisa hadir secara fisik. Kita semuanya belum bisa masuk ke madrasah. Kita semuanya masih ditunda untuk mengikuti pembelajaran secara fisik. Bahkan untuk anak-anakku sekalian yang saat ini sudah kelas 8 pun, ya, kelas 8 ini kalau ada ya, barangkali kemarin juga belum pernah mengikuti pembelajaran tatap muka. Meskipun ada kemarin hanya beberapa saja, Pak. Hanya pilihan, hanya untuk uji coba. Setelah itu kita belum lagi ya mengadakan pembelajaran tatap muka. Tetapi meskipun saat ini kita masih dalam pandemi, kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak boleh merasa ciut nyalinya untuk belajar. Kita tidak boleh berputus asa. Maka saat ini kita difasilitasi dari madrasah, kita hadir bersama melalui pembelajarannya nanti mulai ini dan seterusnya. Untuk sementara waktu kita menggunakan teknologi baik itu nanti kita Zoom meeting, baik itu nanti kita menggunakan fasilitas media-media teknologi yang lainnya. Kita berharap mudah-mudahan ya, semangat kita tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 itu untuk belajar tidak kendor. Meskipun saat ini kita belajar dari rumah, kita harus bersungguh-sungguh. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru secara langsung, kita tetap harus mengikuti arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan. Kenapa? Karena belajar itu sejatinya kita harus mendapatkan bimbingan. Belajar itu mestinya kita harus dibimbing oleh seorang guru. Kalau tadi Pak Kepala mencuplik ya seorang ulama Imam Ghazali, saya juga mencuplik sedikit ini. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya di dalam sebuah pesannya untuk para siswa, untuk para pembelajar, untuk para pencari ilmu ya. Ya. Ini ada 6 misalnya. Yang pertama, untuk belajar itu kita harus punya kecerdasan. Kecerdasan kita bukan hanya kecerdasan akal kita saja. Kecerdasan kita bukan hanya logika saja, tetapi lebih dari itu Allah telah berikan karunia kepada kita, ya kecerdasan spiritual juga harus kita munculkan. Nah ini insya Allah akan kita dapatkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo.
Karena di dalam madrasah ini tidak hanya mengajarkan tentang kecerdasan akal saja, tetapi tujuannya bagaimana kita juga akan mendapatkan kematangan secara spiritual kita, kematangan secara spirit keagamaan kita. Dan juga kita akan memiliki berkarakter seorang warga negara Indonesia. Maka tadi di dalam laporannya Pak Ketua Panitia akan ada materi-materi pada hari ini, diantaranya adalah moderasi beragama. Kita harus bagaimana mampu menjadi orang yang berkarakter, mengakui ada perbedaan. Kita harus ada kesetaraan, kita harus ada toleransi, kita harus bisa menjaga semuanya karena kita berbeda-beda, tetapi kita pasti harus memiliki dasar-dasar untuk memiliki karakter yang berkarakter keindonesiaan. Tadi ini disampaikan. Maka adik-adik sekalian nggak usah berkecil hati. Insya Allah di sini di samping yang akan didapatkan untuk mencerdaskan akal, tetapi kita akan dimatangkan secara spiritual, kita akan dimatangkan secara berkarakter ke-Indonesia. Maka sungguh pilihan anak-anakku yang pada tahun ini masuk di MTS Negeri 2 Sukoharjo, khususnya yang kelas 7, itu adalah bagian untuk bagaimana kita nanti menjadi orang-orang yang bermanfaat ke depan. Itu kecerdasan. Kedua, kesungguhan. Orang yang belajar itu harus sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Meskipun saat ini kita belum bisa ke sekolah, apa yang menjadi arahan, ya harus kita berangkat sekolah. Jam 7 harus siap. Mungkin kalau pakai Zoom meeting, ya siap dengan Zoom meetingnya. Ya, kalau belajar itu ya pakai seragam seperti ini. Ya, saya juga seragam ini, anak-anak sekalian. Ya, ini di rumah saya seragam lengkap. Ya, ini karena kita bekerja dari rumah. Ya, kita berharap kesungguhan kita, meskipun saat ini kita belum ketemu dengan Bapak Ibu guru, mari kita tata. Dan mohon maaf, ini Bapak Ibu sekalian, para wali siswa, wali murid ini, pembelajaran saat ini itu tidak bisa kita menggantungkan kepada para Bapak Ibu guru. Tetapi peran orang tua saat ini sangat penting sekali. Bagaimana bisa mendampingi anak-anak kita, membimbing anak-anak kita, ya karena tidak mungkin para Bapak Ibu guru untuk hadir secara fisik ini. Maka kesungguhan, bersungguh-sungguh, manjada wajad. Kemudian ada yang ketiga, kesabaran. Orang itu harus sabar belajar itu. Nggak bisa langsung pengen kelas 1, langsung kelas 3. Ya, itu kalau akselerasi. Untuk akselerasi orangnya juga harus pinter. Nah, tapi nampaknya kita kan belum ada. Sabar kita belajar. Apalagi di masa pandemi ini kita harus meningkatkan kesabaran kita. Melatih kita untuk bersabar. Mestinya nanti kita setelah pandemi itu semuanya menjadi orang yang lebih bersabar. Termasuk Bapak Ibu gurunya juga ini. Kita dituntut untuk saling menjaga hati kita, kesabaran kita. Ya memang susah mau ngabsen anak-anak. Wong kita Zoom aja susah, Pak. Mau anak-anak ada yang coret-coret, ada yang tanda kutip, mungkin komentarnya agak-agak ya ini miring sih. Karena banyak orang di sini kita nggak tahu. Ya sabar saja, tidak ada masalah. Maka salah satu teknologi inilah yang kita gunakan. Bagaimana kita menjadikan anak-anak itu tetap memiliki kesabaran untuk bisa hadir mengikuti proses pembelajaran sabar. Punya bekal yang cukup. Yang keempat, Imam Syafi'i mengatakan, dulu itu orang belajar itu jauh-jauh sekali. Apalagi yang ke pesantren itu, dari satu kota ke kota yang lain. Bekalnya banyak. Nah, sekarang anak-anak sekalian itu kan dekat-dekat di wilayah Sukoharjo. Mestinya kalian harus lebih, ya, bekalnya harus lebih kuat. Bekalnya tadi yang paling penting adalah kesungguhan, kesabaran untuk mendapatkan ilmu. Ya, bekal yang lain memang harus ada, ya. Sangu itu juga harus ada besok. Apalagi kalau sampai siang kita harus makan, ya, yang full day, yang PK itu ya bekalnya, ya kita harus makan di siang hari. Nah, itu juga bagian dari bekal kita. Kemudian yang kelima adalah adanya pendampingan guru, adanya bimbingan guru. Nah ini yang saat ini belum bisa kita lakukan. Orang belajar kalau tidak didampingi, orang belajar kalau kita tidak bisa rusak nanti, bisa keliru jalannya. Boleh jadi saat ini kita belajar melalui internet, tapi kalau nggak dibimbing oleh guru, susah kita bisa tersesat ini. Maka peran guru sangat luar biasa di dalam memberikan pembimbingan kepada anak-anak sekalian. Kita itu bukan hanya mentransfer pengetahuan. Ya, kalau hanya kita memberikan pengetahuan saja, barangkali bisa.
lebih dari itu proses pendidikan adalah bagaimana kita mampu ya menjadikan anak-anak kita itu ada keteladanan dari kita semuanya. Ya, adanya interaksi secara personal menjadikan ya proses penanaman nilai, internalisasi nilai-nilai karakter itu akan lebih mudah. Nah, saat ini memang ya luar biasa. Kondisi kita harus maklum semuanya. Para guru saat ini belum bisa memberikan pendidikan secara langsung, pembimbingan secara langsung, belum bisa memberikan penanaman nilai secara langsung, maka tentunya kita semuanya ya harus bersabar tadi itu. Bersabar itu bukan berarti kita diam, bersabar bukan berarti kita berhenti, tidak. Tapi bersabar kita untuk bisa mendapatkan yang lebih baik dengan cara kita melakukan upaya-upaya tertentu ini tadi. Kita harus, sekarang bekalnya adalah internet yang paling kuat, yang paling banyak. Karena pembelajarannya sekarang menggunakan media seperti ini. Ya, tadi bekal kita sekarang tambah lagi namanya internet, itu harus punya sekarang. Dulu anak-anakku itu kalau ke sekolah dilarang membawa HP. Sekarang di rumah harus pegang HP. Jadi ada HP macam-macam tadi itu. Itu kan karena apa? Kita harus mengikuti pembelajaran melalui teknologi. Ya. Kemudian yang kelima, yang keenam adalah belajar itu waktunya sangat panjang, lama. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau hanya sejam 2 jam, kalau hanya saat ini kita mengikuti sama sampai jam jam 3 atau jam 4 itu biasa saja. Ya. Belajar itu lama prosesnya, panjang. Ya. Setelah ini lulus MTS bukan berarti terus berhenti, bukan. Ada lagi ke madrasah aliyah, ada lagi ke madrasah seterusnya. Tadi disampaikan Ibu Asma itu ya. Alhamdulillah saya mengenyam pendidikan itu dari madrasah semuanya, di bawah naungan Kementerian Agama semua, dari MI, dari MTS, dari Aliyah, dari YAIN. Sedikit saya keluar di bawah, tidak di bawah Kemenak, tapi cuma sebentar. Ini masuk lagi di bawah Kementerian Agama. Harapannya apa? Kita membesarkan madrasah. Insya Allah kita menjadi madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat, hebat bermartabat. Bukan hanya hebat, tapi bermartabat. Maka anak-anakku sekalian, tentunya yang saat ini ya khususnya kelas 7 dan mungkin kelas 8 juga yang kemarin belum bisa hadir secara fisik ke madrasah, mari kita memasuki tahun ajaran baru itu dengan semangat tadi, memiliki semangat yang sungguh-sungguh, memiliki semangat yang sabar, memiliki semangat yang lama untuk belajar, memiliki bekal yang kuat agar kita bisa mendapatkan hal yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 akan memiliki beberapa program yang sangat luar biasa. Tadi ada yang namanya program madrasah, program khusus, ada madrasah berasrama, tadi yang olahraga, ada yang robotik dan seterusnya. Yang alhamdulillah matur nuwun kepada Pak Kepala, beberapa prestasi sudah ditorehkan oleh anak-anak kita baik tingkat nasional maupun sampai internasional. Itu menandakan madrasah 2 kita madrasah yang hebat, madrasah yang bermartabat. Insya Allah, maka anak-anak sekalian yang baru masuk, ikutilah ya jejak kakak-kakak kelas Anda yang saat sudah bisa menorehkan prestasi, ikutilah arahan-arahan dari Bapak Ibu guru, ikutilah bimbingan dari Bapak Ibu guru, insya Allah untuk meraih prestasi ke sana lebih mudah, lebih ada jalan yang bisa ditiru, sehingga insya Allah akan menjadikan kita semuanya anak-anak yang berprestasi. Nah, anak-anak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, saya sayangi, mari sekali lagi kita berharap agar pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo itu mulai tahun ajaran baru, di awal tahun ajaran baru ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan selalu diberikan kesabaran, akan selalu dikasih jalan keluar, solusi terhadap semua apa yang menjadi problem kita, utamanya dalam masa-masa pembelajaran jarak jauh, sehingga insya Allah semuanya bisa mengenyam pendidikan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan yang baik ini pula, ini saya sampaikan sedikit ya, apa yang menjadi surat edaran Bapak Menteri Agama Republik Indonesia nomor 17, ya, ini saya cuplikkan. Ya, saat ini kita masih pada masa PPKM darurat, ya, PPKM darurat. Kemudian saat ini pula kita akan berhadapan dengan Hari Raya Idul Adha tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Sebentar lagi, kira-kira 9 hari lagi, kita akan bersama-sama memasuki bulan Dzulhijjah, tanggal 10 itu adalah Hari Raya Umat Islam
hari raya Idul Adha, ya, yang sebelumnya itu akan diawali dengan jamaah haji yang ada di Mekah itu melaksanakan Arafah atau wukuf di Arafah. Maka idealnya kita akan bisa bersama-sama merayakan hari raya itu dengan sholat Id di masjid, di tanah lapang, habis itu menyembelih korban. Idealnya. Tetapi karena saat ini kita masih dalam masa pandemik, nanti saya himbau kepada para bapak ibu guru khususnya, kepada para orang tua, wali siswa yang saat ini mungkin hadir, ya, kepada siapapun yang terlibat di sini, anak-anak sekalian, untuk sementara waktu Idul Adha nanti di Sukoharjo dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian penyembelihan korban dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau 21, 22, 23. Ini semua adalah dalam rangka untuk upaya kita bersama-sama membantu bangsa kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita membantu memberikan kontribusi yang nyata kepada bangsa dengan cara kita mengikuti saja arahan-arahan, kebijakan-kebijakan yang sudah diturunkan dari pusat sampai ke daerah, agar kita tidak terlalu banyak mobilitas, agar kita mengurangi kerumunan, agar kita rajin pakai masker. Masker ya ini. Jadi, karena saya di kamar sendiri ini ya saya nggak pakai masker. Tapi kalau keluar rumah kita harus pakai masker. Jangan lupa anak-anakku sekalian. Saat ini masker adalah bagian yang paling gampang untuk kita jadikan penangkal virus pada saat ini. Jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan dengan baik, bahkan di sekolah, di madrasah sudah disiapkan. Ya, jangan lupa dengan sabun dan air mengalir dan seterusnya. 5M ditambah M yang satu, mari selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan yang luar biasa. Ikhtiar duniawi kita lakukan, dan yang paling penting pula adalah ikhtiar ukhrawi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi segera berakhir. Kalau pandemi sudah berakhir, insya Allah anak-anak sekalian untuk bisa hadir bersama kepada berkumpul, ya, hadir secara fisik di madrasah, insya Allah itu akan lebih cepat dan lebih mudah. Maka doa kalian anak-anak sekalian, mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir, anak-anakku juga bisa segera masuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya kira sedikit ini hal-hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya hormati Pak Kepala dan seluruh jajarannya. Saya apresiasi yang bagus. Terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya tahu panjenengan semuanya lelah. Semua panjenengan itu memang merasa tidak nyaman untuk melaksanakan pembelajaran, tetapi saat ini panjenengan tetap melakukan kegiatan dengan semangat, dengan kebersamaan, maka insya Allah lelah kita insya Allah akan lebih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada para orang tua, wali siswa, sekali lagi saya mohon titip anak-anak juga dibimbing dari rumah masing-masing. Mari selalu kita bersama-sama. Saat ini kita tidak bisa hanya ngandal kepada para bapak ibu, tetapi panjenengan yang di rumah kita mohon untuk bersama-sama ikut mendampingi anak-anak kita, memberikan perhatian sehingga insya Allah dua-duanya nanti akan connect, dan insya Allah tujuan kita akan tercapai. Maka saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Saya kira ini yang saya sampaikan. Dengan senantiasa kita mohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka masa ta'aruf siswa madrasah Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat bahagia untuk kita semuanya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Ihsan Muhadi yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutan pada pembukaan acara Matsama pada pagi hari ini. Apa yang telah Bapak sampaikan dan juga Bapak Kepala Madrasah sampaikan, ini memang menjadi salah satu tugas resum dari anak-anak kami. Jadi apa yang telah Bapak sampaikan tadi, dua hal poin penting, yaitu tentang bagaimana petuah dari Imam Syafi'i dan bagaimana untuk menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat kita untuk pelaksanaan Idul Adha pada masa darurat PPKM.
insya Allah nanti akan menjadi resum dari anak-anak kami, siswa kelas 7, 8, dan 9. Dan perlu kami tambahkan, Bapak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kerahuan panjenengan pada acara pembukaan ini. Dan mohon doa restu, Bapak, untuk madrasah kami juga sedang menjalankan program madrasah riset dan juga madrasah adiwiyata. Mohon doa restunya dari Bapak Kankemenak agar kami bisa menjalankan program dari Bapak Kepala Madrasah khususnya yang telah mempelopori untuk program ini supaya bisa untuk berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Kankemenak Kabupaten Sukoharjo, Bapak Haji Ihsan Muhadi, Magister Sains. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia dan hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan lancar, baik, dan tidak ada kekurangan suatu apa. Alhamdulillah sekali. Untuk itu kita sudah menuju pada acara hampir paripurna, yaitu acara doa. Kami mohon untuk acara doa ini dipimpin oleh beliau Bapak Waka Sarana dan Prasarana, Bapak Yahmin Sarjana Agama, untuk berkenan memimpin doa supaya kegiatan maksama kita ke depan berjalan dengan baik dan lancar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kepada Bapak Yahmin, waktu dan tempat kami hadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa dunahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yahmin Sarjana Agama, Waka Sarana dan Prasarana MTS Negeri 2 Sukoharjo atas doa yang telah dipanjatkan pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, kemudian selanjutnya kepada Bapak host Reza, Mas Reza Kurniawan,
Kami ambil foto sebentar. Mohon maaf, Bapak Kepala Madrasah masih bersama dan Bapak Ihsan Muhadi. Kami ingin ambil foto sebentar untuk akhir dari acara ini. Baik, ya baik. Terima kasih sekali Bapak Ihsan Muhadi dan juga Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Anak-anak ingin mengambil foto dan juga orang tua wali murid semuanya yang hadir di sini. Ada sekitar hampir 90% hadir. Anak-anak yang lainnya mengeluh di kendala sinyal, Bapak. Jadi di dalam WA Group, anak-anak menyampaikan terkendala untuk tidak bisa masuk Zoom karena sebenarnya sangat menginginkan untuk bisa masuk Zoom bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sekali kami ucapkan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan anak-anakku semuanya, peserta Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo, untuk susunan acara telah berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir pada kesempatan pagi hari ini, dan tibalah kita pada acara yang terakhir pada sesi pembukaan Matsama Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sukoharjo. Acara yang terakhir adalah acara penutup. Kami dari Panitia Matsama MTS Negeri 2 Sukoharjo mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan dan juga Bapak Ibu guru serta anak-anakku semuanya, serta tidak lupa Bapak Ibu wali murid yang mendampingi siswa-siswanya pada kesempatan pagi hari ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin semuanya. Sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, anak-anakku semuanya, untuk rangkaian acara pembukaan telah selesai, Bapak Ibu guru dan semuanya. Mungkin anak-anak nanti bisa segera melanjutkan dengan tugas di hari pertama atau meresum dari hasil Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anak nanti bisa mulai untuk membuat resum atau ringkasan dan nanti bisa dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai semuanya. Terima kasih acaranya panitia, Mas Reza, host, co-hostnya Miss Nisa dan juga Bapak Zainur Wahab. Apa sih nama? Zainur Rahman Wahab. Sudah terlaksana dengan luar biasa hari ini, lancar. Alhamdulillah. Serta bisa meninggalkan atau live group, live Zoom boleh. Sudah, karena sudah selesai ya kita, anak-anakku semuanya. Terus tak penyerta profil orang dah.